Banyak banget orang yang bilang nikah itu nggak gampang, jadi jangan buru-buru. Atau ada yang lebih serem, nikah itu menyeramkan. Kalau lo denger ini sebelum nikah, gimana nggak parno duluan? Tapi serius, apakah menikah itu benar-benar menakutkan? Atau kita aja yang terlalu banyak dengar cerita jelek soal rumah tangga? Oke, kita nggak bisa bohong kalau menikah emang bukan sekedar ngadain pesta dan senang-senang. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus naik. Pada 2022 tercatat lebih dari 516.000 pasangan bercerai, dan alasan utamanya adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi. Di sisi lain, ada riset yang mengatakan orang yang menikah jauh lebih bahagia dibandingkan dengan yang lajang. Jadi, menikah itu ibarat dua sisi mata uang. Lo bisa lihat sisi tantangannya, tapi jangan lupa juga sama sisi kebahagiaannya. Gimana? Udah mendekati umur 30 ada rencana nikah nggak? Adalah pastilah. Apa nih? Ketakutan lo apa nih? Pengen menikah nih sebenarnya lo udah 29 tahun tapi nggak nikah-nikah. Apa sih ketakutan lo sebenarnya? Yang pertama kan ekonomi lah. Gue sendiri aja masih, ibaratnya gue masih banyak hal yang gue pengenin di diri gue sendiri tapi belum kesampaian. Ya gimana gue mau nikahin anak orang gitu. Gue takut kalau gue maksudnya kayak orang-orang sebenarnya kan banyak aja kan yang nikah aja kan, yang kayak ya nggak settle amat gitu, udah ketemu jodohnya nikah aja gitu. Kalau gue nggak bisa hidup layak lah. Ada yang bilang nikah itu kayak main Mobile Legends. Lo nggak bisa main sendirian, butuh partner buat survive. Tapi masalahnya, partner lo bisa aja bikin lo menang atau malah bikin lo kalah. Dan jangan lupa, menikah itu artinya lo harus turun langsung, kerjasama, dan ngadepin segala ancaman bareng-bareng. Kadang lo ketawa karena momen lucu, kadang lo stres karena masalah pernikahan itu ada aja. Tapi bukankah itu yang bikin hidup jadi lebih hidup? Gue inget banget sebelum nikah gue punya banyak ketakutan. Gimana kalau ternyata gue gak cukup dewasa? Atau gimana kalau gue gagal jadi pasangan yang baik? Gue bahkan nanya ke diri sendiri, kalau nikah itu bikin kita jadi dua orang yang sama-sama harus berkorban, gue sanggup gak ya? Tapi semakin dekat dengan hari pernikahan, gue mulai sadar, menikah itu bukan tentang siap atau enggak, tapi soal keberanian buat belajar bareng pasangan loh. Dan ternyata ketakutan itu gak cuma gue yang ngerasain. Pas gue ngobrol sama calon istri gue waktu itu, dia bilang hal yang sama. Kita sama-sama takut, tapi justru itu yang bikin kita lebih saling percaya dan saling support. Kamu tuh waktu memutuskan menikah, ketakutannya apa? Takut ini pasangan kita nggak sesuai sama ekspektasi kita. Yang selama ini kita idam-idamkan tuh suami yang kayak gimana gitu. Kamu takut ternyata pasangan kamu ini ketika udah selesai ini menikah terus ternyata kamu kaget karena dia nggak sesuai sama yang kamu mau gitu. Kan karena nggak ada yang sempurna. Kalau kamu sebelum nikah apa yang kamu takutin? Banyak. Takut nggak bisa ngontrol emosi kalau kita lagi berdebat gitu. Takut nggak bisa wujudin apa-apa yang istri butuhkan gitu. Itu ketakutan yang besar sih. Kalau lo ngira takut menikah itu cuma terjadi sama orang biasa, lo salah. Raditya Dika, komika sekaligus penulis terkenal, pernah ngalamin hal yang sama. Dia bahkan sempat mikir kalau menikah itu bukan buat dia. Kak, gue gak akan nikah. Iya, gak mau punya anak juga. Gak punya anak, terus kenapa lu gak mau nikah? Ya gue gak kebayang aja tidur pas dia sebelah, ini siapa sih gitu, orang lain. Terus gue takut bosen. Dan jadi kayak takut kalau misalnya kita bangun tidur, ngeliatnya orang yang sama nih. Gitu terus sampai kapan tahu gitu. Maksudnya itu bosen tuh itu? Lebih ke misalnya aku kan sama orang lain aja kan agak canggung nih. Gimana kalau sama satu orang yang sama seumur hidup gitu. Lebih ke situ. Dan punya anak pun juga kayak gitu. Kayak aku ngerasa bahwa kalau punya anak ini nggak ya, aneh nggak ya gitu, gue bisa deket nggak ya, karena kan gue sama orang aja kan susah deket gitu. Nah tapi makanya menariknya adalah ketika aku ketemu Anissa itu selang beberapa lama sama Anissa, aku ngerasa bahwa kayaknya gue happy aja nih selama beberapa ternyata apa yang ditakutin sama lu tuh enggak gitu ya. Enggak kealamin gitu maksudnya. Iya, terus aku jadi mikir bahwa kalau gue happy aja sama dia, kenapa nggak selamanya kayak gini gitu. Ya udah ternyata karena sama Anissa kan biasa aja, nggak pernah berantem lah apa segala macam.
Dan ternyata selama nikah juga biasa aja, nggak pernah berantem juga gitu, santai banget gitu. Dan dia memahami semua keanehan aku juga gitu. Ketakutan Radit bukan berarti nggak ada, tapi dia milih buat jalanin semuanya bareng orang yang dia percaya. Sekarang dia bukan cuma jadi suami, tapi juga bapak dari 2 anaknya. Dari cerita ini kita bisa lihat kalau ketakutan itu nggak selalu hilang. Tapi kalau lo ketemu orang yang tepat, ketakutan itu bisa berubah jadi keberanian. Jadi, apakah menikah itu menakutkan? Jawabannya iya, kalau lo cuma fokus ke sisi gelapnya aja. Tapi kalau lo mau melihat sisi lain, menikah itu adalah perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Takut itu wajar karena itu tandanya lo serius. Tapi jangan biarin rasa takut menghentikan langkah lo. Menikah itu gak sempurna, tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang bikin lo belajar tentang cinta, pengertian, dan pengorbanan. Dan kalau lo nanya gue, apakah menikah itu menakutkan? Gue cuma bisa jawab, mungkin iya. Tapi gue lebih takut kalau gue gak pernah mencobanya.